Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kemudahan sejenak duduk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan memudahkan di dalam mengamalkannya. Terakhir kita sampai apa? Membaca dan mengamalkan Al-Quran. Terakhir surat Al-Falaq. Sekarang yang masih di Al-Quran apa? Berzikir kepada Allah. Kita masuk di bab berzikir kepada Allah. Najamah rahimahullah berbicara di bab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki pembahasan yang luas terkait dengan bab zikir ini, dan berbagai macam keistimewaan di balik zikir dari sisi keutamaan, lalu nanti juga dari sisi variasi dari bacaan yang kita baca. Maka dari itu, perbedaan variasi ini kita coba akan singgung secara bertahap, dan dari sisi keutamaannya terutama. Maka di bab ini kita agak lama nanti, mungkin sekitar 1 atau 2 kali pertemuan lagi, agar jamaah paling tidak memiliki gambaran lebih luas terkait dengan zikir, terutama dari sisi variasinya. Nah, kata zikir, asal zikri, asal dari kata zikir adalah lawan kata lalai, lupa, nisyan, ghaflah. Nah, berbicara dari sisi keutamaan, maka kita mendapati begitu banyak keutamaan zikir di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak keutamaan, maka sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib fi Kalimit Thayyib, beliau menjelaskan ada 51 keutamaan berzikir kepada Allah. Salah satu di antara keutamaan yang paling besar adalah diingat oleh Allah, atau disebut atau diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka surah Al-Baqarah ayat 152. Ada yang buka? Silakan dibaca. Al-Baqarah ayat 152. Ada yang ketemu? Silakan dibaca. Karena itu ingatlah kamu kepadamu, saya aku ingat pula kepadamu. Nah ini. Nah ini diantara salah satu keutamaan besar zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfuru."
mengingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian kufur. Di dalam Al-Quran begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan perintah untuk kita berzikir kepada Allah. Coba buka surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Silakan yang ketemu, ya dibaca. Ada yang baca satu? Mungkin yang baca, biar cepat buat ya. Ada yang baca satu? Ya udah, kelawan. Ayat, jangan baca ayat biar nggak takut baca ayat kalau keliru. Baca artinya aja, silakan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berzikir baik dalam keadaan duduk, berbaring maupun berdiri. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ayat-ayat sejenis juga sangat banyak. Janji-janji Allah terkait dengan orang-orang yang berzikir kepadanya. Bahkan secara khusus selesai salat pun Allah suruh kita berzikir. Allah berfirman dalam surah An-Nisa surat 4 ayat 103, "Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Apabila kalian menyelesaikan salat, maka ingatlah kepada Allah. Maka ini perintah secara khusus kalau selesai salat itu disuruh berzikir. Berzikir perintahnya. Ya. Bahkan Allah berfirman dalam ayat lain itu, Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita, "Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat." Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Allah sediakan baginya ampunan dan pahala yang besar. Nah, kalau kita bertanya, kapankah seorang itu dikatakan banyak berzikir kepada Allah? Imam An-Nawawi menjelaskan di antara ciri orang banyak berzikir kepada Allah, dia membaca zikir pagi petang. Lalu dia membaca zikir yang sehari-hari. Mana zikir sehari-hari? Seperti apa? Memakai pakaian, makan, sebelum dan setelah makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, lalu masuk rumah, keluar rumah. Juga dia berzikir ketika misalnya dia naik tangga di rumahnya. Kalau naik tangga kita baca apa? Kalau naik tangga rumah baca apa? Woi, Allah,
ini yang punya rumah 2 tingkat gitu kan. Kalau naik kita baca apa? Allahu Akbar. Kalau turun baca apa? Itu. Pernah baca enggak? Enggak. Nyerocos gitu. Ya kan? Semua yang dipenyenaki ya. Mau itu pesawat, lagi take off maupun landing, tetapi itu bacaannya sama. Oh gitu. Bohong aja kawan. Padahal setiap hari pada lakuin. Jadi semua zikir yang sehari-hari kita lakukan ketika ibu lihat misalnya orang tertimpa musibah, ketika kita lihat pohon berbuah atau berbunga. Nah, ini semuanya zikir-zikir ini kalau kita membacanya maka kita dikatakan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Apalagi nanti ketika kita zikir ketika mau tidur dan lainnya. Gitu. Nah, di antara juga banyak yang paling istimewa dari keistimewaan orang banyak berzikir kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya juga oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, "Anna Arabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seorang Arabi, Arab Badui, itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya." Wa Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak bagi kami. Fa anbi'ni minha bi syai'in atashabbatu bihi. Beritahukan kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya. Qal, Nabi bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu basah karena zikir kepada Allah. Jadi makanya keistimewaan terbesar zikir ini adalah semua ibadah apapun itu punya batas waktu dan tempat. Coba ibu sebut ibadah apa? Pasti punya batas waktu dan tempat. Sholat ada batas waktunya. Jadi ibu gak mungkin setiap menit sholat terus gitu. Apalagi coba? Apalagi puasa kan punya batas waktu dan hari pun terbatas. Iya kan? Ibu tinggal pilih. Yang paling sering dilakukan hari puasa Daud. Itu pun harus sehari puasa sehari tidak. Gitu. Dan punya batas waktu, nggak bisa ibu sampai subuh, apa sampai isya puasa. Gitu. Apalagi coba? Apalagi haji, umrah, zakat, itu semua punya batas waktu dan tempat. Tapi zikir itu kita bisa lakukan dimanapun. Terutama salah satu yang ingetin kepada ibu nih, hati-hati ketika ibu yang mengendarai kendaraan. Nabi SAW jelaskan kepada kita, barang siapa yang mengendarai kendaraan dan di tengah dia mengendarai kendaraan itu dia mendengarkan zikir atau dia berzikir kepada Allah, maka yang akan menemaninya selama perjalanan itu malaikat. Dan barang siapa yang mendengarkan nasyid atau musik, maka yang menemaninya adalah syaitan selama perjalanan. Sekarang tinggal ibu pilih. Sebutnya di sini nasyid dan musik. Iya. Apa? Islam itu tidak pernah punya namanya lagu Islami. Tolong ingat baik-baik nih. Camkan baik-baik. Islam itu nggak pernah dengar ada kalimat Islam di depan kata lagu. Itu. Catat baik-baik. Karena semua ulama itu nggak ada satupun yang membolehkan musik. Bahkan salah satu penyebab terbesar bencana sering muncul itu banyaknya wanita jadi penyanyi. Lihat di masa Mu'tasim billah, ketika nyebar virus ribuan makhluk orang meninggal, bukan 1 2, ribuan orang meninggal dunia, tanaman kering, binatang banyak mati. Apa kata Mu'tasim billah? Ini jelas oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kita akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu apa? Beliau perintahkan seluruh alat musik dihancurkan. Lalu apa? Selesai alat musik dihancurkan, Allah pun langsung mengangkat bencana itu saja.
Jadi sekarang kalau ibu mau aman-aman ini, hancurin alat musik, jangan dijual, Bu. Kalau ibu jual, ibu punya alat musik, itu termasuk penghasilan haram. Penghasilan haram alat musik itu. Kalaupun yang rebana itu hanya tertentu aja waktunya, tidak boleh dijadikan sebagai rutin. Kapan waktunya? Nabi ada rebana itu hanya pas Idul Fitri. Tapi sekarang itu udah kelewatan rebana. Udah lebih sering dengar. Ibu coba sekarang, mana lebih nikmat dengar Al-Quran apa dengar apa nasyid, Bu? Woi. Lebih dengar nikmat dengar musik apa nasyid apa Al-Quran? Makanya siapa saja yang dengar musik apapun, Bu, catat baik-baik, Allah tidak akan pernah kasih dia kenikmatan dengan Al-Quran. Makanya kenapa ibu kalau musik gampang hafal, Al-Quran sulit? Karena di kepala ibu kebanyakan musik, nggak akan pernah bisa. Ibu sekarang pilih meninggal lagi dengan musik atau dengan apa nasyid atau dengan Al-Quran meninggalnya, Bu? Woi. Sama juga dengan zikir kepada Allah. Makanya salah satu penghasilan haram adalah penghasilan dari menyanyi. Di dalam Islam penghasilan haram adalah penghasilan penyanyi. Jangan ibu bangga. Ibu cek tuh penghasilan harta haram. Makanya orang yang menghasilkan dari nyanyi, bekerja di riba, itu dipertanyakan kesalahan ibadah hajinya, dan tidak diterima zakat dari mereka. Zikir kepada Allah. Lalu di antara keistimewaan terbesar zikir ini Nabi sabdakan, sabaqal mufarridun. Al-mufarridun telah mendahului kita. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapakah al-mufarridun ya Rasulullah? Adz-dzakiruna Allah katsiran wa dzakirah. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Ingat baik-baik sekali. Apa yang akan kita ucapkan di detik-detik sakaratul maut sangat tergantung apa yang paling gampang dan mudah keluar dari mulut kita. Kalau ibu gampang dikit-dikit nyanyi yang keluar, buktiin aja. Bukan mustahil sebelum meninggal ibu nyanyi. Sekarang ibu yang pilih, Bu. Ibu yang pilih ini hidup. Ya kan? Makanya insya Allah mulai tahun ini saya banyak fokus buat program, doain yang lagi merancang program ini. Jadi langkah pertama yang saya buat apa? Khusus untuk program super sibuk tapi berlimpah pahala. Nanti setelah melewati program ini, baru kita akan masuk program merencanakan husnul khatimah. Agar ibu tahu mau ngapain. Minta mana fokusin kepada yang masuk usia 40 ke atas. Insya Allah bisa programnya akan buka nanti selesai Ramadan. Karena kita ada kajian khusus program ini. Kita akan merancang hidup kita ini. Hari-hari kita itu mau kita habisin seperti apa? Ya. Detik-detik kehidupan itu seperti apa? Lalu amalannya itu apa? Salah satu di antara bagian amal itu ini. Makanya ibu harus pilih. Ini pilihan ibu. Mau ngapain hari-hari ibu? Karena nanti zikir ini jumlahnya banyak, kita perlu pilih. Karena waktu kita ini terbatas, Bu. Ibu punya waktu ini, waktu itu, kita harus pilih. Nanti cerdas memilih zikir yang mana. Kita juga harus cerdas memilih amalan yang mana. Dari sekian ribuan kebaikan yang ada, gak mungkin semuanya kita lakukan pada waktu tertentu, di saat tertentu. Makanya kecerdasan kita memilihnya untuk memaksimalkan pahalanya, menjadikan dia berlipat ganda, kapan waktunya, di mana tempatnya, kepada siapa, ini juga penting untuk kita memiliki pengetahuan tentang itu. Ibu sekarang ketika masuk usia
ke atas, apa terbaik amalnya? Kalau ibu sholat lama belum tentu kuat, Bu. Belum hafalannya dikit, recall muter. Mau sholat lama juga bisa. Gitu. Lalu apa amalan terbaik di usia itu? Ini yang perlu untuk kita tahu. Ketika kita misalnya kurang mampu dari sedikit, kita punya sedikit harta, di mana kita bersedekah? Ini penting kita pahami. Lalu kita bisa pilih amalannya di mana yang paling besar-besar kebaikannya, paling besar pahalanya. Itu penting untuk kita tahu. Sehingga nanti kita sedikit beramal tapi pahalanya maksimal. Maksimal pahalanya. Ada orang banyak melakukan kebaikan tapi pahala sedikit, ibu tinggal pilih beberapa tapi pahalanya berlipat ganda. Nanti ibu bisa pilih 19 amalan dengan pahala terbanyak. Amalan Jangan. Salah satunya yang kita puasin. Ini zikir ini keutamaan, ibu zikir sebentar tapi dapat 50 kebaikan. Sekarang mau pilih nyanyi apa zikir? Ya udah, itu yang pilih. Waktunya sama. Nah nanti pilih zikir yang mana, itu juga nentuin pahala lagi, Bu, gitu. Zikir yang mana? Zikir jumlahnya banyak, Bu. Tapi zikirnya yang mana kita pilih. Ini juga menentukan keistimewaan. Nanti ibu bisa pilih untuk yang mempercepat apa memperberat timbangan amal. Lalu ibu nanti bisa pilih yang mempercepat untuk melintasi sirat, yang bisa menjadikan derajat ibu juga tinggi di surga. Ya kan? Ini bisa kita pilih semua, Bu. Zikir ini. Karena Nabi sudah jelaskan semuanya. Tinggal itulah pentingnya kita beramal di atas ilmu. Jadi al-mufarridun ini, Bu, bayangin akan mendahului orang-orang lain dan didahului. Ibu nanti bisa menjadi makhluk orang yang paling mulia di surga. Makanya kita kalau meminta itu jangan minta rendah-rendahan, Bu. Jangan pernah ibu berkata, Ustaz yang penting masuk surga. Kalau ibu bilang yang penting masuk surga, mampir di neraka dulu. Karena berarti ibu akan belakang-belakangan masuk surga. Kalau belakang-belakang masuk surga, mampirnya di mana, Bu? Karena di sana nggak ada pilihan ketiga, nggak ada. Pokoknya nggak di neraka, di surga. Yang repot nanti tahu-tahu ibu jadi ashabul a'raf, nggak di surga, nggak di neraka, repot, Bu. Pegang posisinya, Bu. Gitu. Lihat orang nikmat ibu pingin, gitu. Ya. Nah makanya ini akan kita coba. Lalu apa? Di antara keistimewaan zikir kepada Allah jelaskan di antara 7 golongan orang yang akan dinaungi di padang mahsyar. Nanti ibu akan pelajari siapa-siapa yang dinaungi. Anak akan ajarkan ibu 15 orang. Ini baru ajarin 1 dulu. Warajulan dzakarallahu khaliyan fafadat aina. Laki-laki yang berzikir kepada Allah dikala sendirian, dia air matanya berderai. Dia ingat dosa-dosanya yang dia lakukan. Ya. Makanya kalau ibu rajin berzikir kepada Allah, nggak akan takut sama corona, Bu. Kenapa ibu takut? Itu makhluk Allah. Tinggal ibu baca zikir yang Allah suruh perintahkan, ibu nggak akan takut. Ya kan? Kalau ibu udah rajin sholat, sering berwudu, nggak usah takut, Bu. Tinggal apa? Ibu baca zikir 3 kali, dan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, 20 pagi petang, enak, Bu. Maka hari itu tidak ada yang bisa memudaratkannya. Ibu lihat orang kena penyakit corona, tinggal baca doanya. Nabi katakan, man faja'a sahibu bala'in, barang siapa yang tiba-tiba ketemu dengan orang yang ditimpa musibah, apapun musibahnya, mau dia kena penyakit corona, mau kena penyakit apapun, lalu tinggal ibu baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ibu baca doa ini, Nabi katakan, "Ufiya min dzalikal bala." Allah selamatkan dari musibah sejenis kapanpun, dimanapun dia berada selama dia masih hidup. Subhanallah. Ya kan? Daripada ibu selamanya kemana-mana pakai masker, pakai cadar aja sekalian. Lebih praktis gitu kan. Repot banget gitu. Tinggal pakai aja gitu sekalian gitu kan. Subhanallah, makanya ketika kita udah berzikir kepada Allah, kita gak akan sedih. Karena kita udah diajarin benteng. Ibu setiap pagi membaca Allah ma'afini fi badani,
Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ibu baca doa pagi, sore. 2 kali ibu minta dilindungi. Allah maafini fi badani. Allah berikan kesehatan kepada badanku. Allah maafini fi sam'i, berikan kesehatan kepada telingaku. Sehingga ibu kalau tua nanti tidak tuli. Allah maafini fi basar, berikan kesehatan kepada mataku. Sehingga ibu nanti dosa nggak buta. Semua tiap hari, bayangin tiap hari ibu minta di waktu pagi petang. Subhanallah. Rezeki ini milik Allah. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya apa? Beliau ketika usia tua, giginya itu masih kokoh tuh. Itu. Apa ketika beliau ditanya? Kenapa gigimu ketika usia tua ini wahai Imam kokoh? Apa jawabnya? Selama ini mulutku gak pernah kugunakan kecuali untuk berzikir kepada Allah. Jadi ketika ibu rajin berzikir kita kuat, Bu. Ibu kalau rajin berzikir kepada Allah sudah dijanjikan, salah satu janjinya kalau kita berzikir, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Kenapa muka kita itu bawahnya sendu, cepat keriput, Bu? Karena ibu bawahnya itu sedih terus. Sedih itu menjadikan muka kita itu jadi gampang keriput, Bu. Coba ibu banyak senyum, gitu. Tapi jangan senyum sendirian. Bermuka cerah kalau ketemu, gitu. Ibu nggak akan gampang. Gitu. Stres itu aku menjadikan darah kita itu jadi gampang kental. Iya, tapi ketika hati ibu tenang, nggak berpikir macam-macam, rezeki hari ini. Apa suami ibu jarang pulang, tenang aja gitu kan. Bisa digunakan untuk banyak berzikir kepada Allah, bisa gunakan untuk banyak ibadah, bisa ibu pakai untuk taklim gitu kan. Ya kan, nggak akan sedih. Omset turun, tenang aja, rezeki udah diatur oleh Allah. Tugas kita cuma berusaha doang, kenapa kita sibuk mikirin rezeki? Itu. Makanya bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan kita saat ini. Jangan mikirin yang nggak ada. Makanya yang perlu banyak keinginan. Lihat HP baru pengen beli, padahal HP-nya baru kemarin beli. Lihat tas baru pengen beli, pusing sendiri jadinya gitu. Tapi jarang kita berpikir, hari ini saya sudah baca Quran belum? Hari ini saya sudah sedekah belum? Hari ini saya sholat di awal waktu enggak? Hari ini berapa banyak orang yang saya tolong? Jarang memikir, Bu. Makanya janji Allah apa? Man kanatil akhirati hammahu. Man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat itu jadi tujuan hidupnya, ja'alallahu ghina fi qalbi. Allah jadikan hatinya itu kaya, merasa selalu cukup. Wa atathu dunya wa hiya raghibah. Dunia itu datang kepadanya tapi tidak butuh, Bu. Kalau ibu tujuan ibu utama akhirat, Bu, mau berapapun banyak iklan mampir sama ibu, antang aja, Bu. Ya kan? Gak mikirin macam-macam. Ya kan? Ibu selalu pikir, hari ini apa yang saya persembahkan untuk akhirat saya. Hari ini udah berapa banyak saya baca istighfar. Hari ini sudah berapa banyak pakai miskin yang saya tolong. Hari ini ada taklim enggak? Gak mikir macam-macam, Bu. Ibu akan sederhana. Itu. Hari ini makan, ya udah makan cukupnya. Kalau mau lebih baik sedekahin. Ya kan? Mau apa lagi, Bu? Ibu sekarang tiap hari tawarin macam-macam baju, udah tiap hari datang sama ibu. Ya kan, bikin pusing aja udah gak kepake-pake. Niatnya beli doang, pas mau dipakai gak cukup dibayar. Nah, wa man kana fid dunya hammahu, barang siapa yang dunia jadi tujuannya utamanya, ya Allah, farraqallahu syamlahu, Allah kacau balukan hidupnya, kacau balukan hidupnya, Bu. Sekarang ya Allah, ibu kesono tawaran ini, kesono tawaran ini, sini tawaran ini, belum dihabis, lihat HP ada tawaran macam-macam, belum tentu teman ditawarin ini, pusing sendiri, Bu. Kalau jauhkan, makanya itu pentingnya, Bu. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Apalagi ibu yang merasa sudah masuk usia 40 ke atas.
50 ke atas mau ngapain lagi, Bu? Mau dandan macam-macam, siapa yang tertarik juga gitu. Udah. Nanti kita disuruh banyak zikir. Jadi kalau hati ibu kepingin tenang, Bu, enggak. Ya Allah, coba sekarang lihat. Bilangnya corona, borong macam-macam. Subhanallah. Apa ibu borong? Masalahnya mau borong apa? Gak ada duit juga. Kenapa diborong gitu? Orang takut-takut ini, takut itu, subhanallah, apa ini takutin, Bu, gitu kan? Itu makhluk Allah. Kalau ibu ingat corona itu adalah makhluk Allah kecil, kenapa ibu tidak memilih peminta perlindungan kepada yang pegang makhluk tersebut? Kenapa kita takut gitu kan? Kalau udah takdir kita, Bu, tugas kita adalah berlindung. Itu makhluknya Allah, Allah yang ciptain dia. Kenapa ibu tidak dekat apa yang menciptakannya? Gampang kan? Dekat saja menciptakannya, kita akan dibebasin gitu. Itulah bedanya ketika kita yakin dengan kepada Allah SWT. Dan ibu yakin aja sama takdir, Bu. Gitu. Tugas kita memang berusaha, zikir usaha kita, ya kan? Ingat Allah usaha kita. Jadi kita pagi petang itu perintah Allah untuk kita terhindar dari berbagai macam bencana. Gitu. Makanya kalau suami ibu pergi sering keluar kota, ingetin suruh rajin ibadah. Kalau ibu nggak mau suami ibu tertawan sama wanita lain. Ingetin dia sholatnya. Kalau dia udah jaga sholatnya, Allah yang jaga dia, Bu. Biarin Allah yang jaga dia. Ibu titip dia sama Allah. Itu. Ketika suami ibu keluar, titipin dia sama Allah. Astaudi'ukallahu. Aku titipkan kamu kepada Allah agamamu. Aku titipkan kepada Allah. Dan penutup amalmu, titipin dia sama Allah, Bu. Sehingga ibu nggak resah mikirin dia, ini kok suami nggak nelpon gitu. Suami jarang pulang. Nggak sedih, bukan kita udah titip sama Allah. Gitu. Karena Allah kalau udah dititipin gak akan menyanyiakan titipannya. Ini pentingnya makanya berzikir kepada Allah. Hati kita akan tenang ketika kita berzikir kepada Allah. Karena kita tidak tahu apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka dia membedakan antara orang yang rajin berzikir dengan tidak berzikir kepada Allah. Kalaupun kita sudah berusaha dan terjadi, maka itu sudah ngerti bahwa itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara keistimewaan orang berzikir kepada Allah, orang yang duduk di suatu tempat dan tidak berzikir kepada Allah akan nyesal kelak di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada maq'adan," barang siapa yang duduk di suatu tempat, lam yadhkurillaha fihi, dan dia tidak berzikir kepada Allah, kanat alaihi minallahi tira, maka nanti pasti dia akan mendapatkan kerugian dari Allah. Wa man taja'a marji'an la yadhkurullaha fihi, dan barang siapa yang berbaring di suatu perbaringan dan dia tidak berzikir kepada Allah, kanat alaihi minallahi tira, maka dia pastilah dia mendapatkan kerugian dari Allah. Maka usahakan dimanapun ibu pernah mampir, pernah berzikir kepada Allah. Sampai para sahabat itu kalau mereka jalan, ketemu pohon, berzikir. Sampai ketika mereka lewatin pohon, nih, ibu, kalau kita berjalan, itu terhalangi oleh pohon, ketemu teman baru, disunahkan ngucapin salam. Gitu. Kok main-main aja. Ya kita lewat hampir ngucapin salam. Karena semakin banyak bagian bumi yang pernah kita lewati dan duduki, tempati, yang kita gunakan berzikir kepada Allah, nanti akan bersaksi di hari kiamat. Itu yang menyebabkan anak ajarin ibu kalau taklim itu jangan pernah mencolok satu tempat doang. Udah nyari tempat amannya mencoloknya, pokoknya kalau lihat di sono ada di gitu. Usahakan pindah-pindah tempat. Karena semakin banyak bumi ini yang ibu tempatin untuk berzikir, kayak ibu duduk di sini, pernah di depan, pernah di belakang, pernah di samping, kanan kiri. Usahakan setiap datang itu beda-beda tempat. Beda-beda tempat. Sama ketika ibu taklim gitu. Usahakan pakai misalnya kalau punya baju berapa, beda-beda bajunya. Ya kalau baju-baju mah ibu beda-beda, udah pasti. Nah karena semakin banyak
banyak bagian bumi yang pernah kita lewati untuk taklim dan lainnya itu, maka itu pahala kita akan semakin banyak. Karena bumi nanti akan bersaksi. Allah firmankan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari bumi memberikan kesaksian terhadap apa yang terjadi di atasnya. Makanya kemanapun ibu pernah mampir, rekreasi maupun pernah sholat di tempat tersebut. Dan saking banyaknya zikir-zikir ini mas sekalian, kita akan singgungkan beberapa poin dari zikir-zikir ini, terutama zikir-zikir yang punya keistimewaan. Karena nanti dari variasi zikir ini kita akan banyak menyinggungnya. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ada 51 kurang lebih keutamaan zikir. Ana hanya singgungkan tadi beberapa di antaranya. Karena kalau dikupas 50-nya ini banyak kok. Pengen dikirimin nggak bu keutamaan zikirnya? Nanti Ana kirimin ke ibu ya. Nanti ibu tinggal Ana ambil beberapa poin aja dari zikir ini. Yang Ibnu Qayyim menjelaskan, zikir itu menghapus dosa. Ya. Zikir juga bisa menghapus dosa. Zikir juga bisa menghilangkan kerisauan, kegalauan kita. Dan yang paling penting adalah zikir itu paling bisa menyelamatkan dari azab kubur. Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in anja min adzabil qabri min dzikrillah." Tidak ada sesuatu yang paling bisa menyelamatkan dari azab kubur selain zikir kepada Allah. Terutama baca Al-Quran, karena nanti malaikat munkar dan nakir salah satu datangnya itu dari arah kepala. Dia akan datang kepala, kanan, kiri, kaki. Ketika dia datang dari arah kepala, apa kata kepala? Jangan datang dari arah kepala, karena dia sering gunakan untuk membaca Al-Quran. Ketika mau datang dari kanan kiri, apa kata sedekah? Jangan datang dari kanan kiri, karena dia sering bersedekah. Ini ibu. Jadi kalau ibu mau selamat dari ini, maka nanti teman-teman akan kita fokuskan di padam. Yang ketika dia mau datang dari arah kaki, apa kata kaki? Jangan datang dari arah kaki, karena dia sering berjalan menuju masjid. Masjid, salah satunya ta'lim juga tuh. Ya kan? Makanya apa? Setelah itu dia didudukkan oleh malaikat munkar dan nakir. Lalu dia dengan gampang menjawab semua pertanyaan. Nah, sekarang kalau ibu selamat dari alam kubur, perjalanan selanjutnya boleh gampang. Makanya Utsman bin Affan itu kalau diingetin neraka beliau nggak nangis, tapi kalau diingetin kubur beliau nangis. Maka lalu ditanya penyebabnya apa, lalu beliau berkata apa? Aku pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Kubur itu persinggahan pertama dari perjalanan menuju akhirat. Faman naja minhu, barang siapa yang selamat dari kubur, azab kubur, fama ba'dahu aisar minhu, urusan selanjutnya lebih gampang. Faman lam yunjanju minhu, kalau tidak selamat dari azab kubur, dari alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, setelah itu lebih berat. Maka nanti ibu perlu untuk mempersiapkan amalan penghibur di alam kubur itu apa aja. Karena kita akan berada di alam kubur berapa puluh ribu tahun, kita nggak tahu. Kalau hidup di dunia kita udah bisa tebak lah gitu kan. Paling banter usia 60-70 tahun. 70 aja udah banyak masalah gitu. Udah penyakitan gitu. 60 aja udah pada penyakitan gitu kan. Ibu perlu persiapkan ini. Jadi tahapan-tahapan hidup kita ini Bu, dari alam kubur, ini selama hidup di dunia, lalu alam kubur, lalu di padang mahsyar, lalu di mizan, ketika diserahkan timbangan amal, lalu di atas sirat, lalu di surga sendiri. Itu zikir ini memiliki peran masing-masing Bu. Zikir ini memiliki peran masing-masing. Contoh, kalau ibu kepingin dibagiin catatan amal ibu kelak, kita bahagia nerimanya,
Maka Nabi sabdakan apa? Man yuridu an tasurrahu sahifatuhu falyuktir fiha minal istighfar. Barang siapa yang ingin ketika dibagikan catatan amalnya dia bahagia, isi dia dengan banyak istighfar. Nanti ibu bisa dimohonkan ampun oleh malaikat, bisa dimohonkan ampun oleh seluruh alam raya, dan bisa dimohonkan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Nabi bisa mendoakan kita, malaikat mendoakan kita juga. Maka kita bisa pilih amal. Maka nanti kalau ibu udah banyak belajar, insya Allah kalau ibu nanti ikut kelas akan merencanakan husnul khotimah. Dan ini pembinaan kami lakukan selama setahun, strategi kiat-kiatnya dan amal-amalnya. Ini jadi punya pandangan mau ngapain hidup ini. Nanti kita bisa pilih mesti apa surga yang apa derajat di surga yang ingin kita raih. Seberapa berat timbangan amal saya itu bisa kita pilih amalnya. Karena kita punya perbenaran amalnya. Itu. Karena ketika ibu melakukan amalan pada A, bisa jadi amalnya lebih gede, tapi waktu ini nggak gede. Gitu. Ya, ketika kita bersedekah, kita udah bisa pilih kemana kita akan sedekah, menempatkannya di mana, kapan, waktunya. Ini jadi kita memiliki seni di dalam beramal soleh. Gitu. Suami ibu super sibuk, gitu. Bisa ikut program super sibuk tapi berlimpah pahala. Kita bisa rancang hidup ini. Karena kita sudah punya contoh semuanya. Para ulama sudah menjelaskan pada kita, Nabi sudah mengarahkan pada kita, sahabat sudah melakukannya. Dan dengan zikir kepada Allah, kita bisa juga meraih berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kalau dipikir, walaupun kita punya waktu, uang, kesempatan, umur melakukan, belum tentu bisa mendapatkan. Dan ternyata itu hanya bisa diraih dari zikir kepada Allah. Gitu. Nah, dengan zikir kepada Allah yang paling besar apa? Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nasallahu fanasiyahum." Mereka lupa kepada Allah, Allah pun melupakan mereka. Ini paling berat itu. Kalau apalagi kalau ibu udah dilupakan oleh Allah, Allah nggak lihat itu, Allah nggak peduli sama itu, dibiarin aja. Mau meninggal dalam keadaan apapun Allah nggak peduli. Berbuat maksiat, makanya ibu jangan heran nanti kalau ibu dibiarin setiap nyanyian ibu apal, kalau pas baca Al-Quran sulit banget gitu kan. Al-Quran mau dihafal, ini dihafal, itu lupa, ini dihafal, itu lupa. Kalau dikit-dikit bawaannya berdendang, hati-hati loh Bu. Bisa jadi Allah nggak peduli sama kita. Karena hidayah ini milik Allah Bu. Ya kan? Kenapa makanya kadang-kadang ada orang sulit diajak taklim Bu. Yuk taklim yuk. Ada lagi ada acara. Tapi kalau diajak makan paling pertama. Kalau udah bilang acara makan aja, masya Allah paling semangat gitu kan. Itu datangnya tepat waktu gitu kan. Datang tepat waktu. Ibu jangan heran. Inilah hidayah dari Allah. Kita nggak bisa juga kita hanya menyampaikan, karena mayyadillahu fawwal muhtad. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dia dapat petunjuk. Wa yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Kalau Allah sesatin dia, tidak ada satupun yang bisa memberikan dia petunjuk. Ini makanya pentingnya, makanya salah satu doa yang kita diwajibkan minta adalah minta hidayah. Ya. Bahkan kalau kita rajin berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidup kita ini dimudahkan oleh Allah. Karena banyak nanti amalan-amalan ketika hidup kita sulit, suruhnya salah satunya apa? Baca doanya. Sesulit apapun hidup ini, semasalah besar apapun, coba lihat mana yang lebih besar masalahnya. Kita lihat masalah yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Beliau ditelan ikan, berada dalam gelapnya, dalamnya lautan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan. Ya. Tetapi di sana masih ada harapan. Ya.
Nyuruhnya apa? Zikir. Nyuruhnya zikir. Makanya di sini rajin, apapun beratnya masalah ibu, perbanyak baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di saat kondisi genting seperti itu, di saat tidak ada harapan lagi kepada manusia, maka kita masih ada harapan kepada Allah. Makanya ibu jangan pernah putus asa harapan. Berat apapun masalah itu, utang numpuk, dikejar-kejar debt collector, tenang aja bu, hadapin dengan baik. Itu. Uang lagi nggak ada di kantong, nikmatin aja bu. Iya kan? Itu udah takdir yang harus ibu jalani. Tapi ketika ibu ingat sama Allah, jangan sampai nanti bunuh diri bu. Masya Allah. Makanya kenapa orang-orang kafir banyak bunuh diri? Dia menganggap itu sebagai akhir pelarian hidupnya. Karena dia nggak punya Tuhan bu. Kita masih punya Allah. Ketika ibu punya banyak utang, utang ibu gede, bilang kepada utang, wahai utang, aku memiliki Rabb yang maha besar, gitu. Iya, aku memiliki Rabb yang maha besar. Ibu tiap hari baca Allahu Akbar, bu. Allah maha besar. Untuk melunasi utang ibu, tinggal anterin satu orang selesai lunas utang ibu. Kalau datangin tempat ibu berutang, diikhlasin, kan aman bu. Makanya jangan sedih bu, gitu. Minta sama Allah, jalannya untuk ibu keluar itu banyak. Salah satunya lewat zikir bu. Makanya nanti ibu akan pelajari zikir-zikir dalam kondisi sempit, zikir-zikir dalam kondisi itu kita diajarin semua oleh Allah. Zikir-zikirnya, apapun kondisi ibu lagi gundah gulana, lagi apapun itu sudah disediakan zikirnya. Gitu kan? Makanya ini pentingnya untuk ibu banyak berzikir kepada Allah. Ibu nanti perlu pelajaran 50 zikir dalam keadaan sempit dan susah. Ya. Nah, kita akan masuk satu persatu dari sekian banyak zikir ini. Dan singgungan beberapa keutamaannya, nanti ibu bisa baca lebih banyak. Zikir pertama yang kita paling afdal, yang kita disuruh banyak baca, ingat, yang paling afdal adalah kita baca Al-Quran. Ini paling afdal dari semua zikir. Dari semua zikir itu yang paling afdal adalah kita baca Al-Quran. Ya. Makanya jadikan waktu kita paling tidak membaca Al-Quran. Kalau ibu kesulitan baca Al-Quran, baca surat Al-Ikhlas. Ya. Namanya surat Al-Ikhlas, bukan surat Qul. Enggak ada nama surat Qul dalam Al-Quran. Kalau ibu baca Al-Ikhlas, kayak kita membaca sepertiga Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul Allahu ahad, ta'dilu thulutsal Quran." Membaca Qul Allahu ahad itu setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Lalu zikir yang paling afdal setelah Al-Quran apa? Kita lihat di buku. Ya, baca buku. Adalah 4 kalimat. Yaitu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini akan kita singgung satu persatu. Empat kalimat ini Ibu sekalian, kalau digabungkan empat-empatnya, itu punya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 keutamaan. Karena singgungan Ibu sedikit-sedikit aja, karena kalau anak singgungan langsung dari poin keutamaan agar Ibu senang untuk mengamalkannya. Karena kalau disinggung satu-satu itu kepanjangan, ada hadis-hadisnya. Ibu ambil poin-poinnya.
dari sekian banyak keutamaan. Nanti kalau zikir, Bu, Anda sangat anjurkan Ibu rajin baca 7 ya, selain Al-Quran. Pertama itu, 4-nya ini Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kelima apa? La haula wala quwwata illa billah. Coba ulangi. Nah, hati-hati bacanya, jangan nyerocos saja nanti. Nah, coba biar lapas-lapasnya, Anda minta coba diangkatin. Perhatikan lapas-lapasnya agar lebih jangan ini. Kita mulai dari lapas yang paling pendek dulu, yang ini. Ini pernah kita tengok. Dibaca, diikuti. Subhanallah. Subhanallah. Ulangi. Subhanallah. Ingat hak ya. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Nah, 4 zikir ini, ingat poinnya terbesar adalah jangan dinyanyiin. Nah, karena ibu sedang berzikir atau sedang nyanyi, itu pertanyaannya. Ya. Jangan dinyanyiin. Sekarang ibu mengikuti Nabi atau mengikuti ustadznya? Ya kan? Makanya disinilah pentingnya ketika kita beribadah itu mencontoh Nabi. Jangan lihat manusia yang lain dulu, lihat Nabi gimana beliau membacanya, gimana para sahabat mengamalkannya. Gitu. Jangan sampai nanti ibu sambil asik-asik berdendang. Pertanyaannya ibu zikir. Makanya perlu kita bertanya, Nabi itu bacanya gimana? Itu apapun ibadah yang ibu lakukan setelah ibu ikhlas karena Allah. Yang kedua itu harus lihat contoh dari Nabi. Gimana Nabi membacanya? Gitu. Makanya kita baca pelan aja. Makanya kenapa kita itu lebih senang dengar nyanyian? Karena kita itu doyannya nyanyi. Gitu. Doyannya nyanyi. Nah, baca pelan aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Coba lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu baca ini hampa gak rasanya? Ya apa enggak? Dibanding ibu baca Subhanallah, walhamdulillah, lebih nikmat mana? Karena kita itu kadang-kadang apa? Semua ketika kita mau mencontoh Nabi itu berat, Bu. Itu. Iblis menjadikan ibu gak senang melakukannya dengan contoh Nabi. Itu menjadikan ibu merasa berat. Tetapi nanti ketika ibu ngerti kandungannya, baru ibu akan lebih bisa menikmati. Karena jalan menuju surga, Bu, Nabi sabdakan waqatil jannatu bil makari. Jalan menuju surga itu hati kebanyakan gak senang. Disuruh baca biasa aja gak betah. Maunya dinyanyiin gitu. Wa hafatin nar bisyahwat. Surga neraka itu dipenuhi dengan yang nafsu itu senang, Bu. Kita disuruh bacanya biasa aja. Karena contoh Nabi itu seperti itu. Suara sahabat itu banyak yang bagus-bagus, Bu. Lihat Hudayr. Itu. Ketika dia baca surah Al-Kahfi, malaikat hadir, Bu. Dia beliau membaca surah Al-Kahfi. Suara beliau bagus. Bagus sahabat itu suaranya luar biasa. Ada yang suaranya mirip dengan Nabi Daud. Tapi ternyata kita tidak dapetin satu riwayat sahabat pernah membacanya sambil nyanyi. Kalau terkenal yang lakuin, silakan. Ibu mau ikutin Nabi, ikut dia. Kalau Nabi pasti masuk surga, dia kejelas julung. Maka pentingnya di sini karena ibu mau beribadah, bukan sesuai dengan
nafsu kita. Jangan pakai perasaan. Lalu bacaan yang kelima yang kita baca hauqalah namanya. La haula. Nah, bacanya hati-hati nih. Lapas ini. Benar-benar ada singgungan ya, lapas. Pertama kita baca lamnya yang pertama panjang, la. Lalu yang kedua pakai ha, haula. Nah, ini lamnya ini pendek. Wala. Nah, di sini lam panjang. Quwwata. Illa lamnya panjang. Billahi. Bukan billah, billah. Ya kata la haula. La haula. Wala quwwata. Wala quwwata. Illa billah. Illa billah. Coba ulangi. La haula. Wala quwwata. Illa billah. Penyuruh sudah wala billah. Kita baca pelan aja. Makanya zikir itu pelan. Terutama yang paling sering terjadi zikir yang pernah saya singgung ibu ini lafaz subhanallah. Ya. Lihat di masyarakat kita kalau baca zikir ini. Oh, apalagi yang di masjid-masjid yang zikir jamaah, Bu. Bacanya gimana, Bu? Enggak, ini subhanallah, Bu. Kalau zikir saya salat. Banyak kebaca cepat-cepat subhanallah, 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 subhanallah. Yang cepat-cepat banallah, 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 banallah. Makanya bacanya pelan aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan cuma nyerocos saja. Apalagi yang paling sering zikir keliru la ilaha illallah. Oh, kalau melihat zikir ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari mana dia dapat gaya itu? Coba gaya kepala gitu. Ada sampai ingat, tidak ada satupun contoh zikir dari Rasulullah, hanya kalimat Allah. Ingat baik-baiknya. Allah, Allah, Allah. Ada yang zikirnya makanya orang-orang tarekat. Orang-orang tarekat itu, Bu, mayoritasnya bisa dikatakan itu ngambil agama itu dari Yahudi, Nasrani, Majusi. Dari Majusi mana? Yahudi mana? Lihat, kalau Yahudi itu zikir, lihat. Kalau baca kitabnya apa? Goyang depan belakang kan? Depan belakang. Kalau depan belakang mirip banget, mereka nggak mau dibilang Yahudi. Yang ada cuma tinggal kanan kiri. Makanya goyang kanan kiri. Gitu. Gitu. Ya. Sambil goyang-goyang kepala. Lalu lihat, mereka juga beribadah dengan musik. Gitu. Macam-macam mereka ini gaya. Ngikutin misalnya apa, orang Buddha, tasbihnya gede-gede, panjang tasbihnya. Ingat, ibu mau berzikir itu pakailah tangan, karena tangan itu akan bersaksi kalau ada hari kiamat. Ya. Makanya zikir itu pelan aja. Itu yang kelima ya. La haula wala quwwata illa billah. Lalu berikutnya apa? Yang keenam, bacalah istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Selesai dengan taubat. Ikuti. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ulangi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Jangan punya dipanjang. Atau boleh baca enggak panjang. Astaghfirullahaladzim. Ulangi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku bisa baca zikir ini. Lalu yang terakhir adalah perbanyak baca salawat kepada Nabi. Salawat yang paling pendek bunyinya ikuti Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini lafaz salawat yang paling
pendek. Nah, boleh kita pakai sallallahu alaihi wasallam kalau nama beliau disebut. Nah, zikir ini kalau digabungkan empat-empatnya, saya singgung tadi sekilas-sekilas keutamaannya. Agar pada ingat. Keutamaan yang pertama, kalau digabungkan empat-empatnya, annahunna wa kunna ahabbul kalam ila Allah. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi bukan empat-empatnya ucapan paling dicintai Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Samar bin Jundab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalam ila Allah arba'. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu ada empat. La yadruka bihinna bada'ta. Tidak mudaratkan dari mana saja kamu mulainya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, cepat aja singkatkan ini keutamanya. Ibu tinggal catat ya. Yang kedua, afdalul kalam. Ucapan yang paling afdal, udah paling dicintai, paling afdal. Lalu atyabul kalam, ucapan yang paling baik, paling dicintai, paling afdal, paling baik. Ya. Lalu berikutnya Nabi lebih mencintai mengucapkannya dibanding dunia dan seisinya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "An aqula, sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syams." Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku cintai daripada semua yang terkena sinar matahari, yaitu bumi dan seisi. Lalu di antara keutamaannya itu menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Diriwayatkan dari Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syajaratin yabisatil waraq. Nabi pernah lewat di sebatang pohon yang daunnya sudah kering. Fatarabaha bi asahu fatanathara al-waraq. Lalu beliau memukulkan tongkat beliau ke pohon tersebut, maka daunnya pun berguguran. Faqal, kemudian beliau bersabda, innal hamdalillah. Sesungguhnya ucapan alhamdulillah. Ini urutannya. Makanya nanti kalimat ini boleh dibolak-balik. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah akbar. Tusaqitu min dunubil 'abdi kama tusaqitu waraq hadhihi asy-syajarah. Akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana pohon ini menggugurkan dedaunan. Lalu di antara keutamaannya adalah kalimat yang Allah pilihkan bagi hamba-hambanya. Jadi dari sekian banyak ucapan Allah hanya pilih 4 ini. Nabi sabdakan, innallaha astafa minal kalami arba'an. Allah memilih dari berbagai macam ucapan itu hanya 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Man qala subhanallah, barang siapa yang membaca subhanallah sekali aja, kataballahu 20 hasanah, Allah catat baginya 20 kebaikan. Itu. Wa hatta anhu 20 sayyi'ah, Allah hapus baginya 20 kesalahan. Wa man qala Allahu akbar fa mithla dzalik, kalau baca Allahu akbar juga sama pahalanya. Wa man qala la ilaha illallah fa mithla dzalik, baca la ilaha illallah juga pahalanya sama. Wa man qala alhamdulillahirabbil alamin min qibali nafsi, kalau dia membaca alhamdulillahirabbil dari dirinya sendiri, maka Allah catat baginya 30 kebaikan dan hapus baginya 30 kesalahan. Lalu kita lihat keutamaan yang ada di buku. 4 kalimat ini juga adalah tanaman sorga. Tanaman sorga. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu lailatal usri bi.
Ibrahim. Aku bertemu dengan Ibrahim di malam aku diisrakan. Faqal, kemudian dia berkata, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turbah. Beritahukan umatmu surga itu tanahnya subur. Adbatul ma, airnya itu sejuk. Wa annaha ki'an. Surga itu merupakan tanah datar yang tidak ada tanamannya. Wa anna birasaha, tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Jadi ini tanaman surga. Lalu berikutnya tanaman terbaiknya. Jadi surga itu punya beberapa tanaman, tapi 4 kalimat ini adalah tanaman terbaiknya. Salah satu tanaman surga yang ada di buku beliau yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, man qala subhanallahil azim wa bihamdi gurisat lahu nakhlatan fil jannah. Barang siapa yang baca subhanallahil azim wa bihamdi, ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Nah, sementara ini adalah tanaman terbaiknya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, masih ada di buku. Ya Abu Hurairah, yang diriwayatkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaum. Rasulullah SAW pernah lewat di dekat pada suatu hari. Maka kemudian Nabi bertanya, ya Abu Hurairah, man ladzi taghris? Wahai Abu Hurairah, kamu itu lagi tanam apa? Qultu birasalli, aku lagi nanam tanamanku. Qal, lalu Nabi bersabda, ala adulluka ala ghirasin khairil laka min hadha? Maukah aku tunjukkan kepadamu tanaman lebih baik dibanding yang kamu sedang tanam ini? Qala bala ya Rasulullah. Dia mengatakan, wa ma wa Rasulullah. Qala kul, ucapkanlah itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Yughrasu laka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah. Ditanamkan bagimu dari setiap satu ucapan ini satu pohon di surga. Luar biasanya. Coba sekarang ibu melakukan ibadah apa yang bisa nanamin pohon di surga? Ya, hanya zikir ini doang, ibu. Ibu punya uang, punya waktu, nggak ada yang bisa kita nanam pohon di surga selain zikir. Makanya itu luar biasanya zikir. Lalu di antara keistimewaan zikirnya ini adalah penyelamat dari neraka kelak di hari kiamat. Nabi SAW pernah bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah, khudhu junnatakum, ambillah perisai-perisai kalian. Ambillah perisai kalian. Qulna ya Rasulullah, kami berkata Rasulullah, min aduwin qad hadara, apakah musuh sudah datang, sudah tiba? Qal, Nabi bersabda, la junnatukum minan nar, tapi benteng kalian dari api neraka. Qulu, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa innaha ya'tina yaumal qiyamati munajjiyat wa muqaddimat. 4 kalimat ini nanti akan datang dari kiamat, munajjiyat sebagai penyelamat, wa muqaddimat yang berada di depan pengucapnya. Wa hunnal baqiyatus shalihat, dan dia adalah kebaikan yang abadi. Nah, ini adalah sedikit kebaikan yang abadi, baqiyatus shalihat ini. Maka itu utama berikutnya adalah al-baqiyatus shalihat, kebaikan yang abadi. Apa makna dia kebaikan abadi? Semua amal apapun kelak di hari kiamat bisa diambil oleh orang lain. Pahala puasa, zakat, haji akan diambil oleh orang lain, Bu. Kenapa diambil? Karena kita berbuat zalim, menyakiti orang di dunia. Bisa diambil. Tapi untuk amalan ini, pahalanya ini gak bisa diambil. Karena Nabi katakan kebaikan yang abadi.
Makanya kalau ibu kamu bangkrut nanti banyak-banyak baca zikir. Jadikan bagian zikir sehari-hari dimanapun itu berada. Lalu diantara keistimewaannya adalah setiap satu ucapan dicatat satu sedekah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini marfu' ala kulli nafsin fi kulli yawmin talat fihi syamsu sadaqatun minhu ala nafsihi. Setiap pribadi wajib mengeluarkan sedekah setiap kali matahari terbit. Jadi setiap kita itu pasti diperintahkan mengeluarkan sedekah untuk diri sendiri. Qultu ya Rasulullah, min aina atasaddaqu laysa lana amwal? Rasul, dari mana kami bisa sedekah? Kami itu enggak punya harta. Nah makanya apa? Kebanyakan kita kalau udah bilang sedekah terlintas di kepala kita apa? Makanya pada mata duitan. Padahal sedekah ini yang tanpa duit itu banyak. Kemudian beliau bersabda, li'anna min abwabis sadaqah, dan di antara bab sedekah itu at-takbir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dan di antara sedekah itu adalah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini bentuk sedekah. Dalam hadis salat duha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu kullu sulama bani Adam lahu sadaqah. Setiap persendian anak Adam itu wajib dikeluarkan sedekah. Persendian kita jumlahnya berapa? 365. Sebanyak sedekah seperti lihat kita. Kalau persendian kita 160. Kalau hari makanya persendian kita itu sesuai dengan tanggal Hijriah. 360. Kalau tanggal Syamsi berapa? 365, ya kan? Kalau Ramadan itu Hijriah 360. Dan Nabi menjelaskan faqulu tasbihatin sadaqah. Ucapan tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Ucapan tahmid itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Ucapan tahlil sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Ucapan takbir juga sedekah. Wa amr bil ma'ruf sadaqah. Mengajak kepada kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Mencegah kepada kemungkaran sedekah. Wa kullu dzalika tujzi'u rak'atan yarka'u wa ma min ad-duha. Semua kewajiban itu terbalaskan dengan salat duha hanya 2 rakaat saja. Lalu di antara keistimewaan terbesar ini juga adalah wa hunna taqilatu fil mizan. 4 kalimat ini berat di dalam timbangan amal. Maka nanti kalau ibu belajar 19 amalan paling berat dalam timbangan, salah satunya adalah zikir. Zikir kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakhin wa asyara bi yadihi khamsin. Beliau berkata wah, lalu beliau menunjuk tangan 5 amalannya. Ma aqaluna fil mizan. Alangkah beratnya 5 amalan ini dalam timbangan amal. Mana yang empatnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4. Yang kelima apa? Wal waladus salihu yatawaffa lil mar'il muslimi fayahtasibu. Seorang anak yang meninggal dunia, orang tuanya mengharapkan pahalanya. Jadi ibu kalau punya anak meninggal dunia jangan sedih, Bu. Bersyukurlah ketika anak meninggal dunia. Makanya kalau anak meninggal dunia ucapan pertamanya apa? Alhamdulillah, bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, bacanya alhamdulillah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau ibu bisa mengucapkan ini, Allah berfirman, "Ubnu li 'abdi baitan fil jannah." Bangunin untuk hambaku sebuah rumah di surga. Wasamuhu baital hamdi. Namakan rumah itu rumah pujian. Ibu jangan sedih anak meninggal dunia.
Karena nanti apa? Kalau ibu punya anak meninggal dunia, nanti tuh anak gak mau masuk surga kecuali sama orang tuanya. Oh, makanya punya banyak anak gitu. Ketika dia disuruh masuk surga, apa katanya? Enggak, kami mau masuk dengan orang tua kami. Lalu Allah berfirman, udkhulul jannah antum wa aba'ukum. Masuk surga kalian dengan orang tua. Ibu jangan sedih, makanya kalau kebanyakan. Maka Nabi sabdakan, man dufina talatu banat, barang siapa yang menguburkan 3 orang anaknya karena meninggal dunia, kunna lahu sitran minan nar, itu jadi benteng baginya dari api neraka. Nikmatin bu, hidup ini semua udah ditakdirkan, jangan sedih apa terjadi dalam hidup, semua udah ditakdirkan. Sampai saya bilang uang ibu dipinjam gak balik-balik, bersyukurlah bu. Hah? Apa? Iya, sebelum balik bu, bersyukur bu. Kalau udah balik ya lebih gede syukurnya. Iya. Setelah balik, kelakuannya mungkin tidak Ya mungkin udah balik bersyukur, belum balik lebih banyak syukurnya. Ya kan? Makanya kenapa ibu sedih ketika uang ibu dipinjam gak balik-balik bu? Kenapa sedih? Karena ibu menyangka itu usaha ibu sendiri, bukan titipan dari Allah. Sekarang ibu bersedih misalnya punya anak meninggal dunia, kenapa ibu sedih? Karena ibu itu usaha sendiri sama suami. Kalau ibu sadar itu titipan dari Allah, kalau Allah mau ambil kapanpun dia berkehendak, ya kenapa kita sedih? Bu, namanya titipan. Gitu. Kalau ibu punya uang, ibu kan gak tahu takdir kita. Allah dijelaskan kepada kata Allah maqadirul khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda 500 sana. Allah sudah menentukan takdir makhluk ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Takdir apa? Bisa ditakdiri 50.000 tahun sebelumnya apa? Ibu akan punya uang masuk ke rekening, lalu masuk ke rekening orang lain, gak balik-balik ke rekening ibu. Itu takdirnya bu. Kenapa ibu sedih bu? Kenapa ibu sedih? Karena ibu merasa usaha sendiri bu. Sudah ngumpul-ngumpulin, ustaz dikit-dikit, di pari ngumpulin. Nah itu, lebih mau kabur. Itu menyebabkan ibu terus sedih. Anda ibu sadar itu takdirnya. Kalau ada rezeki ibu pasti balik kok. Mau kabur kemana? Ustaz gak ada kabar apa-apa. Tenang aja, kalau udah rezeki ibu pasti balik. Tapi kalau bukan rezeki ibu, ya udah, apapun usahanya. Walau alam, daripada ibu ingat dia, ingat namanya, ingat daerahnya, semua diingat sekian, asal semua gitu. Contoh ada teman yang namanya sama, kamu berteman sama dia, gak kayak dia. Itulah takdir hidup. Makanya ketika kita sadar, kita akan banyak berzikir kepada Allah. Lalu apa di antara keistimewaan amal ini adalah diperintahkan kepada orang yang sulit bangun salat malam, pelit sedekah, pengecut kalau ketemu musuh. Ini bakhil nih, ya bakhil-bakhil aja lagi menjadi pengganti. Ini antara kota. Dan yang paling penting apa? 4 kalimat ini dianjurkan baca bagi yang udah usia. Yang merasa itu. Udah usia. Ini zikir utama orang udah usia. Ini wasiat Nabi kepada bibi beliau Ummu Hani radhiyallahu anha. Wa hunna wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liman kabarat sinnu wa raqqa al-admu. Ini wasiat Nabi kepada orang yang udah usia lanjut, tulang udah lemah. Ummu Hani radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Hani radhiyallahu anha dia bersabda, dia berkata, marati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yaum. Suatu hari Rasulullah SAW pernah lewat di dekatku. Fakultu, aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, qad kaburat sinni wa da'afat. Wa Rasulullah, usiaku dah lanjut dan aku dah lemah.
Atau kama qalat, atau sebagaimana yang diucapkan, famur, lalu bila berkata, famurni bi amalin a'malu wa la jalisa, ajarkan kepadaku amalan yang aku lakukan sambil duduk-duduk, sambil ngopi, sambil nonton kajian. Apa Nabi ajarkan? Ini ajarannya, ibu ingat baik-baik. Ajaran ke orang tua ibu. Sabbihillah minta tasbihah. Baca tasbih 100. Apa tasbih? Subhanallah. Kalau kita baca tasbih 100, apa keutamaannya? Fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin ta'taqinaha min walad Ismail. Pahalanya seperti membebaskan 100 orang budak dari keturunan Bani Ismail. Ibu punya duit belum tentu bisa bebas 100 budak. 100 budak. Lalu berikutnya apa? Wahmidillah mata tahmidah. Baca tahmid 100. Apa utamanya? Fa innaha ta'dilu laki mi'ata farasin musarjatin musrajatin muljamatin tahmilina alaihi bisabilillah. Baca tahmid 100 kali. Pahalanya setara dengan mensedekahkan 100 ekor kuda untuk jihad di jalan Allah, lengkap dengan pelana dan bekalnya. Karena orang sedekahnya kudanya doang. Pelananya ada, lengkap pelana dan bekalnya belum. Komplit ini. Udah? Yang ketiga, wa kabbirillah mata takbirah. Baca takbir 100. Jadi urutannya apa? Tasbih, tahmid, takbir. Lihat urutannya. Baca takbir 100. Apa utamanya? Fa inna ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalah. Pahalanya setara dengan berkorban 100 ekor unta yang kurbannya diterima. Makanya itu kalau korban baru sapi 1, lalu udah itu apa foto sebelah sapi, update status, ini baru sapi bu, udah bangga gitu, di sebelah kambing potong juga gitu. Subhanallah gitu. Apa sih, pahala aja begitu kan. Baru satu sapi aja udah bangga, sekambing lagi gitu. Makanya kalau kita nggak punya duit jangan sedih bu. Ibu mau sedekah apa aja tuh bisa. Nanti yang ngajarin lewat niat. Subhanallah, ibu mau dapat apa aja lewat niat bisa dapat bu. Makanya jangan sedih kalau nggak punya duit bu. Senyum aja udah sedekah. Ibu senyum aja udah sedekah gitu. Makanya jangan bernyangka bahwa kalau sedekah itu apa? Duit aja, ya Allah banyak lewat jalan sedekah. Kalau ibu lagi kepingin yang lainnya sedekah, jangan sedih. Ibu tinggal jalan pinggir jalan aja. Ketemu beling, singkirin. Ketemu duri, singkirin. Ketemu dompet. Jangan sedih bu. Makanya jalan sedekah itu 1001 jalan sedekah. Jadi kalau kita baca takbir 100, itu dicatat pahala seperti bersedekah, mengimpakkan 100 ekor kuda lengkap dengan pelana dan bekalnya di jalan Allah. Lalu dilanjutkan apa? Wahalilillah hamiyata tahlilah. Baca tahlil 100. Ingat bacanya tahlil, bukan tahlilan. Bacanya la. Waqala Abu Halab Aslibu qala, Abu Halab berkata, aku jangka beliau mengatakan, tamlau ma bainas sama'i wal ardh. Bacaan ini memenuhi antara langit dan bumi. Yang luar biasa apa? Ini yang terakhir nih, kalau utama. Wala yurfa'u yawmaidan li ahadin 'amalul abdu mimma yarfa'i laki illa man ya'tiya bimithli ma ataiti. Hari itu enggak ada seorang pun amalan yang paling afdal yang diangkat kepada Allah kecuali orang yang mengamalkan sebagaimana yang kamu amalkan. Subhanallah. Maka itu dalam beramal dan memilih zikir itu harus cerdas. Makanya kenapa Allah sering ibaratkan hidup ini jual beli, Bu?
Insya Allah nanti akan kita fokus dulu aja ibu di program merencanakan husnul khotimah. Program setahun kita didik ibu tahapan. Mau ngapain? Rencana hidup seperti apa? Ibu mau meninggal di mana juga bisa rencanain bu. Ayo, ibu minta sama Allah. Mau meninggal di Madinah minta sama Allah. Banyak udah berhasil bu minta meninggal di Madinah. Yang sedih, ibu mau meninggal di mana juga bisa minta sama Allah. Udah, itu ya. Lalu di antara keistimewaan paling besar nih, apa? Wa kunna yudzakirunna bi sahibihin. Kalimat ini terus mengingat penyebutnya di dunia. Anda bacakan, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillah." Di antara zikir yang menyebut keagungan Allah, tasbih, tahlil, tahmid. Itu apa? Tasbih, tahlil, tahmid. Yang tiga nih. Tasbih, tahlil, tahmid. Apa kata Nabi? Ya lataqna 'alal 'arsy. Kalimat ini berputar-putar di arsy Ar-Rahman. Jadi kalau kita baca dia naik langsung arsy Ar-Rahman lalu berputar-putar di arsy Ar-Rahman. Apalah kadawin nahl. Suara itu mengeluarkan seperti suara lembah. Tudzakiru bi sahibiha. Yang terus nyebutnya di dunia. Jadi kalau ibu sebutnya di dunia, ini naik ke atas, ibu terus disebut di arsy. Arsy itu luar biasa besarnya. Nah, menjelaskan yang makhluk paling besar kedua adalah kursi. Kursi kalau diletakkan di arsy, itu kayak kelereng di tengah gunung padan yang sangat luas. Tapi kalau bumi diletakkan di kursi, di kursi, maka kayak kelereng yang berada di padang gurun yang sangat luas. Jadi ketika ibu baca zikir ini, dia naik ke arsy terus ibu nama ibu. Maka Nabi kata, "Ama yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw yazalu man yudzakiru bihi." Tidakkah salah-salah dari kami senang ada yang terus nyebut namanya. Jadi ibu zikir ini nama ibu terkenal di alam malaikat. Yang tadi baca apa? Tasbih, tahlil, tahmid. Nanti kita baca subhanallah la ilaha illallah alhamdulillah. Ini kalau digabungin gini nih, nanti kalau kita pecah-pecah sambung dengan lainnya, luar biasa keutamaan satu dengan lainnya. Kalau ibu kepingin amalannya paling berat dalam timbangan, bahkan memenuhi timbangan amal ibu, zikirnya pendek, gampang, yaitu baca apa? Hanya baca alhamdulillah saja. Jangan tambahin alhamdulillah. Karena Nabi SAW bersabda, "At-tuhur syatrul iman." Bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Bacaan alhamdulillah menuhin timbangan amal. Ini zikir yang jarang ibu baca. Jarang kita zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan afdal zikri la ilaha illallah, afdal doa alhamdulillah. Zikir paling afdal adalah la ilaha illallah, dan doa paling afdal alhamdulillah. Insyaallah nanti kita akan singgung ibu variasi zikir-zikir. Itu udah berapa tuh? Udah berapa? Banyak. Masih banyak ini utamanya. Nah, maka dari itu yang paling penting adalah di bab zikir ini adalah ibu selalu bertanya lafaz zikirnya apa? Ada dalilnya enggak? Anda anjurkan ibu punya buku. Judulnya adalah Fikih, Zikir, dan Doa. Karangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Sebagian keutamaan ini dan nanti variasinya ada di kitab tersebut. Kitabnya 2 jilid. Mana? Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Kalau ibu kepengen tahu juga cari tambahan bukunya, judulnya itu Al-Wabilus Sayyib, karangan Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim. Ini yang paling banyak mengupas zikir-zikir ini. Karena memang buku-buku yang kebanyakan kitab tuh yang mengupas. Nah, ini kita baru singgung, yaitu apa? 4 kalimat ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah.
Wallah. Ini masih banyak, ada beberapa lagi keutamaan yang belum Anda singgungkan. Di antaranya apa yang keutamaan belum Anda singgungkan tadi adalah bahwa kalimat ini menggantikan bacaan Al-Fatihah bagi orang yang belum mampu membaca Al-Fatihah. Dia bisa menggantikan. Nah, nanti bentuk variasinya zikir-zikir ini insya Allah nanti kita akan singgung di pertemuan berikutnya. Nanti ada beberapa variasi modelnya, tambahan ini, tambahan itu. Dengan membaca variasinya, maka Ibu akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang variasi zikir ini, sehingga kita dalam kehidupan kita bisa mengamalkannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Sebagai pengingat sebelum kita tutup Ibu, insya Allah tahun ini Bu, bulan ini sampai dekat bulan Ramadan, Anda lagi mengumpulkan kurang lebih sekitar 5.000 jilbab dan mukena, jilbab syar'i dan mukena. Ya, bagi ibu yang kepingin sedekah jilbab syar'i, ada yang kami juga pilihin untuk para ustaz itu yang komplit Bu ya. Yang komplit kemarin kami udah tanyain kurang lebih harganya sekitar 250-an Bu. Kalau mau jilbab plus cadarnya, karena kalau ustaz itu minta dengan cadarnya. Jilbab, cadar, lalu gamisnya itu kurang lebih sekitar 200 sampai 250. Tapi kalau ibu ada jilbab, kami anjurkan. Kemarin ada yang ngirim juga, ternyata masih banyak yang pendek tuh. Kami mengharapkan yang besar karena biar bisa jadi mukena sekalian. Biar jadi mukena. Kalau ibu masih punya yang bagus di rumah, itu kalau mau disedekahin, kami minta untuk di laundry dulu. Ya. Karena kemarin pas ada yang ini kami lihat itu ada yang nggak di laundry, repot lagi kan gitu. Tapi kalau ibu sedekah yang baru itu lebih afdal. Ya. Ini kan ibu dekat Ramadan mau beli lagi nanti tuh. Biasa Ramadan kan buka lagi lemari ibu. Mana yang jarang-jarang dipakai gitu kan. Ya kan dibuka. Daripada dibiarin di lemari kagak pakai-pakai kok. Lebih biarin orang lain yang pakai ibu laundry, ibu nanti bisa dititip. Ya. Apalagi mau kena Bu. Mukena kami saat ini lagi ngumpulin mukena. Insyaallah nih nanti kalau ibu mau kirim silakan bisa kontak kami. Ibu bisa langsung kirim ke klinik juga bisa Bu. Ibu WA ke saya aja, nanti kami kirim alamat kliniknya. Kalau bisa Bu, kalau bisa kali. Terutama yang karena biar terbiasa pakai yang panjang. Gamis juga silakan. Bisa. Gamis. Yang penting jangan ngejreng warnanya. Yang ngejreng jangan putih, jangan yang putih. Itu paling agak gelap. Itu bisa coklat, biru tua, hitam itu enggak. Atau hijau tua gitu. Ya. Nah ini nanti kalau ibu ini silakan bisa nanti WA ke anak itu nomornya biar kami kasih alamatnya. Kalau ibu nanti ada yang kepingin sedekah uang juga silakan. Nah, kami ngumpulin sampai dengan pertengahan bulan Syaban. Syaban karena miskin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ibu nanti bisa tulis ini. Silakan bisa nanti bisa WA saya, bisa kami kirimkan alamatnya. 0812 1314 8412. Ya. Kami anjurkan kalau ibu sedekah yang baru bisa berupa uangnya itu lebih bagus. Atau ibu bisa beli tapi yang yang besar gitu. Jadi, silakan nanti ibu bisa kirim. Ya. Silakan ada yang tanya. Ada yang tanya silakan. Siapa dulu? Ya. Bisa dicicil nggak mas dalam sampai saat ini berapa kali jumlahnya 100 kali ya? Dia itu 100 kali langsung 100 kali. Ibu senang nyicil ya? Kan gitu, saat ini kan kita
Itu pertanyaan yang pertama. Kalau di sini saya jawabnya, kalau di sini sebelumnya nggak nyicil. Kecil ya. Iya. Karena zikir ini nggak ada kredit. Ada lagi Pak ya, tentang ini kan kalau wanita itu sebenarnya namanya lebih afdol kan laki-laki. Nah, jadi kan kayak keutamaan misalnya sholat malam subuh dari isya sampai subuh itu kan memang harus sadabel. Terus yang tadi juga kalau yang diangkat derajatnya kan ke masjid, nah kayak tadi Ustaz bilang kan, jadi kita juga kan pahalanya itu berkurang Ustaz. Siapa bilang berkurang, Bu? Oke. Kalau ibu kepengen dapatin semua, Bu, amalan itu, misalnya untuk syarat syuruh, gampang, Bu. Tinggal suruh suami lakuin. Ustaz, suami sudah meninggal dunia, suruh anak. Ustaz gak punya anak cowok, suruh mantu ibu. Anak belum nikah, Ustaz. Jadi artinya tetap lebih utama buat wanita sholat di rumah gitu. Iya, dong. Jadi katanya yang satu lagi bagaimana dengan sholat tarawih Ustaz? Sama. Sholat tarawih tetap lebih utama juga. Iya. Iya. Itu sholat tarawih di rumah. Soalnya itu masih belum, artinya masih Ya jangan ragu, Bu. Ibu mau ke masjid silakan. Tapi tetap lebih afdal di rumah. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Apa? Siapa lagi? Iya. 100. Dia jadi dibaca sendiri-sendiri 100. Bukan digabungin lalu baca 100 enggak. Polanya enggak gitu. Ada lagi? Ada lagi? Pasukan belakang. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana kalau kita berzikir dalam hati, apa boleh atau tidak? Pertama, zikir itu kan modelnya ada 3. Bisa lisan. Kalau lisan itu adalah kita baca Quran, tausiah, lalu berzikir, tasbih, tahmid. Lalu yang kedua ada namanya zikir qalbu. Zikir hati ini apa? Tawakal, takut kepada Allah. Lalu apa namanya? Kita berharap kepada Allah. Ini namanya zikir hati. Ada namanya jawari, badan, apa? Untuk ilmu, lalu jihad, ibu mengandung, apa namanya bekerja, itu termasuk bagian dari zikir. Dan sifatnya, jadi sebenarnya semua ketaatan yang kita lakukan itu termasuk di antara bentuk yang membutuhkan fisik, kayak sholat, itu termasuk zikir fisik. Makanya Allah firmankan wa aqimis shalat lidzikri, dirikanlah sholat dalam rangka untuk mengingatku. Yang dimaksud dengan zikir hati apa? Coba contoh gitu ya. Apa ya? Dimaksud zikir hati itu apa? Kita mengucapkan subhanallah itu dalam hati. Apa boleh? Boleh Pak kita? Ingat, yang disebut dengan zikir itu adalah mulut bergerak. Jadi kalau ibu meram gini itu bukan zikir namanya. Kalau baca Al-Quran, orang yang baca Al-Quran dia menggerakkan mulut nggak dapat pahala. Nggak harus bersuara, bergerak. Mulut itu harus ada gerakan. Ustaz, yang kedua, misalnya nih ada orang tua meninggal anaknya masih balita. Nah, terus kan meninggalnya cuma sakit, tetapi pada saat meninggal itu dia konsen tuh ke rumah sakit. Apakah itu pahalanya sama dengan orang yang ikhlas akan? Nah, makanya di sini kita harus lihat kenapa meninggalnya. Itu kan. Kalau karena kesalahan rumah sakit, ibu bisa minta. Tapi jangan sampai nanti tidak redha dengan meninggalnya. Beda antara ibu komplain dengan tidak redha. Kalau ibu tidak redha apa? Ya ibu gak akan pernah ini sedih-sedih terus bawaannya. Itu gampang punya anak tinggal buat lagi kok. Iya kan? Kalau masih belum punya anak kita konsultasi nanti gitu. Bisa
Bisa konsultasi kalau pengen punya lagi. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Ya. Misalnya kita sholat jamaah di masjid sekali-sekali, apakah pahalanya kita bisa dapat ya Ustaz pahala jamaahnya? Kalau setiap kali kita melakukan pahala jamaah, ibu akan dapat pahalanya. Ketika ibu berjamaah. Kalau ibu kepingin dipergandakan pahala sholat jamaah, silakan datang di kajian khusus. Karena ini buat kajian khusus 20 langkah melipat gandakan pahala sholat jamaah. Di Rawamangun, di setiap di Masjid Syuhada minggu Senin kedua kemarin jamaah. Tapi kalau ibu kan kepingin dapat pahala lebih gede kan Bu ya? Ibu gampang aja kalau ibu pahala sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi gede apa kecil? Ya udah, ibu sholat di rumah itu lebih besar pahalanya dibanding sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ibu. Mau pilih mana? Maksudnya kita kepingin pahala jamaah itu. Ya Allah Bu, kalau ibu kepingin dapatkan semua pahala laki-laki yang berjamaah, suruh suami ke masjid. Ya Ustaz gak ada suami, suruh anak. Ya Ustaz gak ada anak, suruh mantu. Ya Ustaz anak belum nikah. Bagi buku keutamaan sholat jamaah, maka setiap orang yang amalkan itu dapat pahala. Itu cara cerdas beramal. Jangan sedih. Ibu sholat di rumah itu udah ngalahin pahalanya. Ibu suruh suami ibu dapat double pahala. Pahala lebih baik dibanding sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan dapat pahala semua pahala suami. Gitu. Iya. Di halaman 26 ya. Setelah sholat kan selama ini kita kalau berkas itu kan sendiri-sendiri. Iya. Di sini dinyatakan disambung. Apa? Tunggu episode berikutnya. Iya. Nanti kita akan gabung, kita akan jelaskan video cara ibu dalam zikir ini. Makanya belum kita kupas ini. Ya, datang berikutnya nanti akan tahu pertama. Oh, kelamaan. Jadi model zikir tasbih subhanallah itu kan selama ini kita tahu baru satu model. Iya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu 33. Lalu tutup la ilaha illallah wa la syarika lah. Alhamdulillah. Kita baru tahu satu model. Yang paling besar pahalanya yang gabungin tiga-tiganya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Baca 33 kali, pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Harus digabung tapi coba dipisah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu satu. Baca 33 kali. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan rinci. Setiap selesai sholat, mau wajib maupun sunnah. Iya. Udah nanti pertemuan berikutnya kita rinci. Sampai berikutnya kita rinci. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Maaf ada satu lagi. Kemarin juga dengar kajian yang tentang sholat ini Ustaz ada dengan qoblah. Kita sampaikan cuma artinya yang buat dari saya itu cuma 2 rakaat yang kita tahu ya Ustaz, maksudnya kita laksanain. Tapi ternyata kalau menurut ada waktu dengan kajian Ustaz dia bilang kalau ibadah itu 4 rakaat tapi jangan dipisah, jadi langsung 4 rakaat tidak dengan tidak dengan tahiyat awal. Nah itu pahalanya sama dengan malam Lailatul Qadar. Sayangnya ibu nggak ikut kajian kita udah kupas semua. Oh. Di sini udah dikupas semua. Iya. Nah, kita pernah kupas kemarin sholat-sholat yang sering dilakukan. Iya. Itu karena kita udah kupas di sini. Jadi itu hanya di sholat Isya, Bu. Jadi salah satu utamanya kalau sholat Isya itu badiahnya kita gabungkan 4-4-nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda man shalla
ba'dal isya'i arba'an la yafsilu bainahunna bitaslim adalna lailatul qadri. Barang siapa yang salat 4 rakaat setelah isya tanpa dipisah dengan salam, maka pahalanya setara dengan salat di malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam sanadnya, dan hadis ini hasan. Terus 4 rakaat. Selama ini kan ibu tahunya dulu. Iya, jadi 4 besar. Iya. Iya, baru tahu. Iya. Makanya nggak hadir dulu pas kita kupas gitu. Anak cukup sampai di sini. Mohon maaf ada segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.